Saya ingin ajak kita bangkit berdiri, ekspresikan sukacita oleh karena anugerah Allah telah menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Betapa baik, betapa besar, betapa dahsyat, betapa limpah kebaikannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Allah kita besar, Dia sungguh sangat besar, ya. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh sangat besar. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Oh haleluya, kita kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup karena kasih-Nya, kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh sangat besar. Dia miliki kuasa, ya haleluya, Dia kuasa-Nya besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dia yang terbesar. Sekali lagi katakan Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh sangat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup karena kasih-Nya, kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besar. Sekali lagi katakan, kita hidup karena kasih-Nya. Kita hidup karena kasih-Nya
kasihlah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih. besar kasih. Oh, besarkanlah namanya. Wanita saja Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Ya, jiwaku ditebus. Kau pria saja. Ya, haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong Oh, haleluya. hidupku. Haleluya. Tuhan yang Tuhan, Kau ajaib, Tuhan yang kuasa, berkuasa. jiwaku Sekali lagi ditebus oleh bersama-sama. Haleluya. Angkat tanganmu. Tuhan yang Sebab Tuhan ajaib. Oh, Dia menebus dosa dan salah kita. Dia menyembuhkan penyakit kita. Dia memulihkan seluruh keberadaan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang berkuasa. jiwaku Ditebus olehnya. jiwaku Ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Silakan duduk. Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya. Membahas 319 nama yang diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-109. Bacaan firman masih pada Injil Matius pasal 1, satu ayat saja, ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayatnya yang ke-23 merupakan bacaan kita pada hari ini, dan kembali kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama dengan suara yang mantap setelah saya hitung 1 sampai 3. Mari kembali saya jemput kita bangkit berdiri walaupun baru saja kita duduk untuk bersama-sama kita membacakan ayat ini dengan suara yang mantap di hadapan Tuhan. Matius 1 ayatnya yang ke-23, dan demikianlah bunyi firman Allah. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat yang luar biasa ini, yang merupakan kalimat malaikat kepada Maria perempuan lugu yang ada di kota Nazaret. Saudara sekalian, dengarkan kalimat ini sekali lagi. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita, itulah nama Yesus Kristus yang ke-109 yang dikisahkan oleh Alkitab Perjanjian Baru. Namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Disertai orang hebat saja udah bangganya luar biasa. Disertai orang kaya dan berpengaruh di dalam negeri ini, bangganya sudah luar biasa. Kita cerita kemana-mana, kepada Eda kita cerita, kepada Tulang kita cerita, kepada Namboru kita cerita, kepada Amang tua dan Amang muda kita cerita. Dari kampung ke kampung kita bercerita kepada Enci Enso, Icong Kungsuk Meh, Sepak dan Taipak kita, bahwa kita disertai orang hebat di negeri ini. Apalagi disertai Tuhan Allah yang punya langit, bumi, lautan dan segala isinya, yang punya segala berkat dan memberinya dengan murah kepada orang yang memintanya. Apalagi disertai Allah. Tetapi orang yang disertai Allah tidak merasa suatu kebanggaan. Orang yang disertai Tuhan Allah tidak merasa bahwa dirinya ini tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang mempunyai segala perkara menyertainya.
Nah karena itu nama Yesus Kristus yang ke-109 hari ini Allah menyertai kita. Nah 3 kebenaran ilahi perlu kita kaji dalam nama yang luar biasa ini. Dan kita membawa pulang sebagai berkat Allah dalam ibadah kita ini. Memakaikannya sebagai tongkat penyangga dalam langkah berjalan mengiring Tuhan dan melayani kepadanya. Hal yang pertama, nama Yesus Immanuel, Allah menyertai kita, membuktikan pada dunia, pada kita, bahwa di dalam Dia sajalah Allah menyertai kita. Dengarkan sekali lagi kebenaran pertama dalam nama Yesus yang ajaib ini, Immanuel. Allah menyertai kita, membuktikan bahwa dalam Dia sajalah Yesus Kristus Allah menyertai kita. Nah penyertaan Tuhan perlu dijabarkan dalam beberapa hal untuk memantapkan langkah kita, memungkinkan hidup beriman kita semakin kaya, supaya kita tidak ragu-ragu percaya Tuhan, tidak ragu-ragu berdiri bagi namanya, tidak ragu-ragu bersaksi kepada siapapun, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi tentang namanya yang ajaib dan heran itu. Haleluya. Penjabaran pertama Tuhan adalah Dia menyertai dalam menghibur kita. Penghiburan Tuhan kita butuhkan dalam hidup ini. Dunia ini dunia susah, dunia yang berkadar tinggi dalam berbagai problema dan masalah. Alkitab membahasakannya dengan kalimat ini. Rasul Paulus menasihati Timotius dengan berkata, pada zaman akhir akan datang satu masa yang sukar lagi sulit. Kesukaran kehidupan membuat pegangan hilang. Kesukaran kehidupan membuat damai hilang. Kesukaran kehidupan membuat orang hilang damai sejahtera. Dan saudaraku sekalian, tidak heran kalau kebencian mewarnai dunia ini karena kasih orang. Pegangan manusia menjadi hilang. Tempat berpijak manusia hilang, diporak-porandakan oleh kesukaran dan kesusahan hidup ini. Tetapi hari inilah pegangan kita. Allah menyertai kita untuk menghibur kita. Penghiburan sejati hanya ada pada Allah. Penghiburan tidak ada pada dunia ini. Kekayaan, kemasyhuran, ketenaran tidak bisa mengisi kekosongan batin manusia. Hanya Tuhan pencipta hati itu sajalah yang mengerti bagaimana mengisinya, mengerti bagaimana merawat hati, mengerti metode dan cara bagaimanakah Dia bisa mengisi hati yang kosong itu. Hanya Allah sajalah. Haleluya. Saya punya sebuah buku berjudul Too Young to Die, terlalu mudah untuk mati. Dan buku ini berisikan orang-orang hebat yang mati muda, antara lain Marilyn Monroe, antara lain John Lennon, dan tokoh-tokoh yang disebut bintang, orang-orang yang disebut movie stars. Mereka mati dalam keadaan muda usia karena mereka tidak menemukan damai di hati. Elvis Presley mati karena obat tidur di kamar mandi. Marilyn Monroe mati oleh karena keadaan putus asa. Haleluya. Kita semua tahu tentang seorang saintis yang bernama Darwin. Seorang yang mengerti tentang ilmu. Dia mengerti tentang filsafat. Dia punya ilmu yang mempengaruhi banyak orang. Dia berkata bahwa manusia itu bukan diciptakan Tuhan Allah, tapi manusia itu berasal dari evolusi, perubahan monyet yang berubah menjadi manusia. Haleluya. Saudara, disebut monyet saja kau perang dengan orang yang menyebutkan itu. Coba kalau saudara pulanan berkata, orang berkata kepada saya, nyet, dari mana lu bisa saudara perang dengan dia karena saudara disebut monyet? Bayangkan, saudara disebut monyet aja kagak mau. Kau mengerti teori Darwin bahwa manusia itu berasal dari monyet? Haleluya. Coba kalau istri panggil saudara, nyet, makanan siang sudah siap nyet. Apa lo nggak tempeleng bini lu? Kata orang tetangga kita. Saudaraku sekalian, heran bin ajaib. Darwin berkata manusia berasal dari kera yang berubah bentuk. Haleluya. Kalau memang itu benar, pasti kita ketemu setengah manusia yang ada di pasar Senen. Buntut kera belum lepas dari dirinya. Bayangkanlah kalau kita pakai jasmen terem, buntut masih keluar dari celana kita. Mau jadi apa gerangan kita ini? Pelayan perjamuan suci pakai jas tapi buntut masih keluar dari celana. Haleluya. Berwak masih belum hilang karena bekas-bekas monyet masih lengket pada diri kita. Tetapi di akhir dari perjalanan hidup Darwin, dia kembali berbalik pada Tuhan. Karena pada akhir perjalanan hidup Darwin di usia tuanya, dia gelisah. Dia gelisah karena dia tidak dapat pegangan hidup. Lalu dia kembali kepada firman Allah, membacanya kembali, merenungkannya, dan di hari matinya dia ketemukan damai dan sejahtera Allah. Memang betul Tuhan sajalah yang menyertai umatnya dan memberikan pada mereka penghiburan, memberikan pada mereka sukacita. Dan bukankah penghiburan Tuhan itulah kekuatan kita?
Mazmur pasalnya yang Yesaya 49 ayatnya yang ke-13. Dengar saya baca Yesaya 49 ayat 13. Yesaya 49 ayat 13 berkata, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya. Dengar, sebab Tuhan menghibur umatnya. Dengar, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Haleluya, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menghibur kita. Kicauan burung di langit sana bisa menyejukkan jiwa kita. Air terjun yang kita jumpai di belakang gunung dapat menghibur kita. Haleluya. Mekarnya kuntum bunga bentuk penghiburan yang lain yang Allah bisa menghibur umatnya. Kekurangan metode apa Allah bisa menghibur manusia? Haleluya. Asal kau peka terhadap penghiburan Tuhan itu sendiri. Dia berikan pada kita istri, dia berikan pada kita suami, dia berikan pada kita anak laki-laki dan perempuan. Itu semua bentuk penghiburan yang dia berikan kepada kita. Asal kita peka untuk menyadari penghiburan Tuhan itu. Haleluya, kau ada pada keadaan putus asa dan hilang pengharapan dan damai sejahtera. Hari ini kau datang pada alamat yang tepat. Karena penghibur sejati itu ada di sini. Haleluya, relakan ujung tangannya menjamah jiwamu. Dan biarlah hilang kekhawatiran, hilang putus asa, hilang segala sesuatu yang membuat kau susah, dan kau pulang dari sini dengan the joy of the Lord is my strength. Kekuatan dan sukacita dari Tuhan menjadi kekuatanku. Untuk itu kita beribadah, untuk itu kita datang mencari wajahnya, karena dia ada di sini siap memberkati kita sekalian. Jika mencari Tuhan itu tidak ada gunanya, ngapain kita buang waktu di sini? Aku stop menjadi pendeta. Pekerjaan pertama besok aku pulangkan kartu jabatan pendeta ke Sinode Gereja Bethel Indonesia. Karena aku berkata percuma aku lemparkan garam ke dalam laut, mencencang ombak, pekerjaan yang memenatkan tetapi hasilnya tidak ada. Tapi aku bangga menjadi hamba Tuhan, berdiri menjadi penyambung lidah Allah. Jika hidup ini ada 1000 fotokopinya, 1000 jadi pendeta. Haleluya. Saudaraku sekalian, karena itu jangan ragu-ragu mencari Tuhan. Jangan datang dengan bimbang-bimbang hati, datang dengan percaya, datang dengan keyakinan seperti perempuan meleleh darah itu. Jika aku menjamah ujung jubahnya saja aku akan sembuh. Datang dengan iman seperti itu dan kau akan pulang berbeda, seperti layaknya orang-orang yang menjumpai Allah. Saudaraku sekalian, karena itu Allah tidak kekurangan cara untuk menghibur umatnya. Kau tidak perlu mati muda hanya karena kau susah hati. Tapi biarlah umur panjang orang yang tidak kenal Tuhan saja menciptakan sebuah kalimat indah yang berbunyi, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Mengapa Anda putus asa dan mengatakan hidup ini enteng dan susah, hidup ini berat dan susah? Pada waktu polisi menangkap Imam Samudra, pelaku bom utama Bali, yang telah menewaskan ratusan nyawa yang tak berdosa, maka dia menulis surat kepada istrinya, si Imam Samudra ini. Bunyi suratnya berkata begini, Neng, hidup ini panjang, melelahkan dan berat. Dengar, Imam Samudra tulis surat sama istrinya. Neng, hidup ini panjang, susah dan berat. Kau tidak perlu menjadi Imam Samudra yang kesekian dan memakan nyawa sekian banyak juga hanya untuk mendapatkan pengalaman bahwa hidup ini panjang, susah dan berat. Alkitabku mengatakan bahwa dalam dunia ini kau mengalami banyak sengsara. Tetapi pertetapkan hatimu karena aku telah kalahkan dunia ini. Itulah pesan Tuhan bagi kita. Kita tidak perlu takut dan gentar hidup ini, karena hidup kita tidak tergantung pada siapapun dan pada apapun, tetapi pada Yesus Kristus yang berkata, rambut di kepalamu aku hitung dan seutasnya pun tidak akan gugur tanpa aku mengizinkannya. Siapakah di antara kamu, kata Tuhan Yesus dalam kalimat tantangannya, yang dapat melanjutkan usianya barang sehasta saja? Tuhan menghibur umatnya, untuk itu dia bersama kita. Allah bersama dengan kita untuk menerangi jalan kehidupan kita. Tadi Imam Samudra berkata jalan hidup ini panjang, lelah dan berat.
Tapi bersama Tuhan jalan hidup menjadi ringan dan enteng. Jalan hidup ini ringan dan enteng kalau Tuhan menyertai kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita itu sanggup, bahkan lebih dari sanggup, untuk melakukan apa saja dan memberikan pada kita segala kebutuhan yang kita perlu, baik tubuh, jiwa, dan roh. Lalu kita merasa enteng hidup ini. Kita merasa hidup ini suatu kesempatan anugerah untuk kita bisa hidup dan melayani kepada Tuhan. Karena itu jemaat kekasih, biarlah kita dengarkan baik-baik pada hari ini kalimat Yesus yang berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam ini. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan dia tidak menyertai kita untuk setahun. Dia tidak menyertai kita pada satu masa liburan saja. Tapi dia menyertai kita sampai pada kesudahan alam ini. Bahkan dalam kekekalan pun dia menyertai kita. Mazmur 36 ayatnya yang ke-10 berkata begini. Mazmur 36 ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Garis bawahi kalimat menarik dari Mazmur 36 ayat 10, kalimat terakhirnya, di dalam terangmu kami melihat terang. Dialah terang kita, sehingga persimpangan jalan tidak membingungkan, sehingga kita tidak kesasar dalam perjalanan mengiring dia. Kita sampai pada tujuan akhir perjalanan ini, yaitu surga rumah Bapa, tempat di mana air mata dikeringkan, kesusahan hilang, dan damai sukacita dalam Roh Kudus menjadi pengalaman kita. Saudaraku sekalian, karena itu hari ini kita datang dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan hari ini menerangi jalan kita. Dan terangnya adalah firman itu sendiri, pelita pada kaki dan terang pada jalan. Firmanku adalah, firmanmu adalah terang pada jalan dan pelita pada kaki. Bayangkanlah tanpa Tuhan perjalanan kita gelap, panjang, melelahkan dan berat. Tapi beserta Tuhan yang menjadi terang kita, lalu perjalanan ini enteng karena jalannya pasti. Perjalanan ini enteng karena terang Tuhan menunjuk langkah kita, sehingga kita tidak keliru melangkah, kita tidak salah berjalan, tetapi kita berjalan pada jalan sempit yang walaupun sesak pintunya, sempit jalannya, tapi ujungnya membawa kepada hidup yang kekal. Itulah terang Tuhan. Dia hadir untuk menuntun dan menerangi jalan hidup kita. Dia hadir, Immanuel, Allah menyertai kita untuk memberi kemampuan dalam berkarya. Manusia adalah makhluk berkarya. Karena itu kalau dia tidak berkarya, hilang wibawanya di mata istrinya. Kalau suami yang adalah tidak berkarya, hilang wibawa di muka anak-anak. Tapi kalau suami yang bisa berkarya, wibawanya ada di muka bininya. Bininya tidak memanggil namanya dengan Sarjono, Sarjono. Tidak, tapi istrinya akan memanggil dia dengan kata-kata indah. Sayangku, jantung hatiku, paru-paruku, sebagian hidupku, makan siang telah selesai. Tapi coba kalau laki yang tidak berkarya, kerjaannya cuma merono mrene mangan, wis mangan turu, wis turu merono mrene, maka istri berkata, "Hei Sarjono bego, lo masak sendiri makanan lo, gua kagak mau urusin. Gua kagak mau urusin laki malas." Karena itu berkaryalah. Manusia itu makhluk berkarya. Dan penyertaan Tuhan membantu kita untuk berkarya. Dengar saya baca suratan Paulus kepada jemaat Filipi yang saya juga bacakan dalam ibadah pelayan Tuhan pada hari Sabtu kemarin ini. Filipi 2 ayat yang ke-13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dengar, Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan dalam kamu kemauan, Allah lah yang mengerjakan dalam kamu pekerjaan. Dia hadir untuk memberikan pada kita kemauan yang tangguh. Dia hadir dalam kita untuk memberikan pada kita kemauan yang keras, pantang menyerah. Kita gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan sukses.
Kegagalan cumanlah hanya pintu belakang dari sukses. Failure is the back door to success. Kegagalan itu cuma pintu belakang dari sukses. Kau gagal, bangkit lagi. Kau gagal, bangkit lagi. Kau jatuh, bangun lagi. Kau jatuh, bangun lagi. Kesekian kali jatuh, kesekian kali pula bangun. Untuk itulah Allah menyertai kita. Untuk memberikan kita kemampuan untuk bangkit kembali. Kemampuan untuk berkarya. Kemampuan untuk tidak jatuh tergeletak. Tapi tangan Tuhan menopang kita. Untuk itulah dia menyertai. Walaupun orang benar itu jatuh, namun dia tidak tergeletak. Karena tangan Tuhan menopangnya. Untuk itulah dia hadir. Dia hadir untuk menopang kita. Dia hadir untuk memberikan pada kita gairah untuk berkarya. Berkaryalah. Jangan puas dengan apa yang telah kau raih. Kau baru hanya raih beberapa langkah saja kau sudah puas. Lalu kau berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong aku. Jangan bos, maju terus, pantang mundur. Haleluya. Gereja sudah ada, amin. Sekarang melangkah untuk lebih besar, gedung 10.000. Habis 10.000 selesai, maju lagi. Bukan 10.000 udah selesai gedungnya, lalu Pak Yakob beli kursi malas, lalu goyang kaki. Dan menyanyi Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolongku. Percayalah, nggak bakalan. Saya bergerak terus, maju terus. Untuk itulah Tuhan hadir untuk membantu kita berkarya. Kalau saudara iring Tuhan sekian tahun, gitu-gitu aja, maju enggak, mundur enggak. Rumah nggak punya, kontrak terus. Dari zaman company sampai Indonesia merdeka. Dari zaman orde lama sampai ke orde baru sampai ke orde amat baru. Tetap kontrak terus. Makan susah, pakaian tidak ada. Nih dengar nih, cuman dua hal. Dua hal yang terjadi dalam dirimu. Pertama, kau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang kedua, kau M-A-L-A-S, malas. Firman Tuhan berkata, orang malas tidak boleh makan, dia puasa terus. Jadi kalau suami yang malas, jangan kasih makan dia. Biar dia makan angin dan busung perut. Haleluya. Istri yang malas, jangan kasih dia makan. Dia biar makan kutu saja dari kepalanya. Dia cari kutu, ketemu, digigitin. Haleluya. Pendeta yang malas jangan datang dengar khotbahnya. Biar dia rebus kitab Kejadian untuk makanannya. Dan terakhir dia bikin Dekenaniura, kitab Wahyu. Saya bilang sama diriku, hei kau jangan jadi pendeta yang malas. Kau mesti rajin. Saya masuk kantor setiap hari jam 4:30 pagi. Karena saya sudah ada di sini untuk doa pagi. Berarti on duty sudah. Ya kan? Kalau saya pendeta ada 4:30 pagi, 2 pagi kan berarti saya sudah masuk kantor. Berarti saya sudah on duty. Ada di sini yang bos masuk kantor 4:30? Ayo ngaku aja udah napa. Saya pendeta masuk kantor 4:30 setiap hari. Karena 4:30 saya ada di gereja untuk doa pagi. Itu sudah masuk kantor. Dan sampai malam baru pulang. Setiap hari. Selama 25 tahun penggembalaan gereja ini. Ini tahun kita rayakan ulang tahun gereja yang ke-25. Dan ulang tahun perkawinan pendeta Yakob yang ke-25. Katanya kita akan dikasih makan hoka bento.
Haleluya. 25 tahun sudah menggembalakan gereja ini. Kalau saya malas, kalau saya hanya egot-egot dalam pelayanan, mana mungkin pekerjaan sebesar ini bisa jalan. Minimal di samping Tuhan dan kuasanya dan anugerahnya, inilah buah karya orang rajin. Saudaraku, orang-orang rajin itu orang-orang sukses. Atau dengan lain bahasa, orang sukses itu orang rajin. Dia nggak egot-egot dalam melangkahkan kakinya. Tuhanlah yang memberikan padamu, kata Paulus kepada jemaat Filipi, baik kemauan maupun pekerjaan. Kemauan dan pekerjaan itu kubahasakan hal-hal yang membantu manusia berkarya. Karena itu Allah bekerja sampai Yesus berkata, aku bekerja, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku juga. Dia hadir Immanuel untuk menyertai kita, untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Memang perjalanan hidup ini diwarnai dengan banyak mara bahaya. Karena nggak heran kalau doa Yabes berkata, berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku, biarlah tanganmu terkedang di atas aku, supaya aku jauh dari mara bahaya dan sakit penyakit. Mara bahaya dan sakit penyakit merupakan pembunuh manusia nomor satu. Itulah pembunuh manusia. Mara bahaya dan sakit penyakit merupakan pedang pembunuh bagi manusia. Tetapi dia hadir untuk melindungi kita dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kita semua sedang dikhawatirkan oleh wabah virus SARS. Kemanapun kita pergi kita takut sekarang. Tapi siapa bisa menerka wabah SARS? Siapa bisa tahu alokasinya itu di mana? Orang bilang bahwa wabah SARS itu cuma ada di Hong Kong dan Singapura. Siapa bilang? Susah apa untuk dia masuk ke Indonesia? Emang ada tembok apa yang bisa menghalanginya? Emang ada jaring apa yang bisa menghalangi wabah SARS masuk di Indonesia? Boleh-boleh aja. Orang-orang hebat di negeri ini bilang, oh di Indonesia emang gak ada wabah SARS. Boleh-boleh aja. Di koran tadi pagi mengatakan 3 orang mati di Indonesia karena wabah SARS. Koran hari ini 3 orang sudah mati karena wabah SARS. Berarti SARS sudah masuk di Indonesia. Nah yang saya heran itu, siapa bisa melindungi kita dari wabah ini? Nah saya membaca dulu Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 4 sampai 6 dan ayat 9 sampai 11. Mazmur 91 ayat 4 sampai 6 dan ayat 9 sampai 11. Mazmur 91 ayat 4 sampai 6. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 9 sampai 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bayangkan. Kesetiaan Tuhan adalah perisai dan pagar tembok untuk melindungi kita dari segala penyakit menular, dari wabah, dari sakit penyakit yang merajalela, yang berjalan di malam hari yang mata tidak sanggup melihatnya. Coba, orang yang sudah besar tinggi 1,70 meter aja, spearnya besar, bisep dan trisepnya meyakinkan, jalan dalam kegelapan aja gak kelihatan. Apalagi wabah penyakit yang berjalan di malam hari, mata siapa mampu menerkanya? Tetapi kesetiaan Tuhan menjadi pagar tembok untuk menaungi umatnya. Orang berkata, Pak Pendeta, ada enggak obat untuk penyakit SARS? Ada.
Dan obat itulah naungan Allah namanya. Naungan Allah adalah obat SARS. Naungan Tuhanlah perlindungan kita. Penyakit mau merajalela, mau apapun, naungan Tuhanlah perlindungan dan obat penangkal itu. Kalau memang penyakit itu belum pernah terjadi pada zaman Daud, pada zaman pemazmur, mana mungkin kalimat ini bisa keluar? Kalau kalimat yang berkata jangan takut terhadap bala sampar, terhadap penyakit menular, berarti bala sampar dan penyakit menular itu bukan penyakit baru. Berarti SARS dan segala jenisnya yang disebut penyakit menular itu bukan penyakit baru, penyakit kuno. Hanya pada zaman pemazmur belum ada mass media sehingga diangkat ke permukaan. Hanya sekarang ini saja ada mass media. Kita sudah hidup pada zaman elektronik yang begitu canggih, sehingga sebentar terjadi sesuatu saja dunia sudah tahu. Dunia ini ada pada ujung jari telunjuk kita. Kita pencet saja komputer sudah selalu semua laporan pun nongol lah. Kita sudah bisa tahu di Jepang apa yang terjadi. Ada suhu udara di London berapa. Ujung jari kita menentukan nasib kita. Ada satu dunia tanpa batas. Dunia apa gerangan itu? Dunia internet. Dunia tanpa batas. Kita mau masuk di Irak sekarang ini susah oleh karena ada perang. Tapi apa bisa menghalangi internet masuk di negeri Irak saat ini walaupun perang sedang terjadi? Kita mau menginjil ke negara-negara tertutup susah. Harus visa, harus begini begitu. Internet saja masuk. Di kamar orang yang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh tenaga manusia, dia bisa baca Injil Yohanes di kamar tidurnya lewat internet. Susah apa? Firman Tuhan dengan tegas berkata, adakah perkara yang baru di bawah kolong langit ini? Yang sudah ada sekarang, yang ada sekarang sudah ada dulu, termasuk penyakit menular itu sendiri. Apa yang ada sekarang sudah ada dulu, berarti nggak ada yang baru. Dulu cuma tidak punya nama, sekarang ini kita canggih-canggihan kasih nama. Duilah penyakit aja namanya SARS, kayak Tante Sarce. Untung gak bilang penyakit Tante Sarce. Begitu saya baca di koran, saya baca penyakit SARS. Diilah kayak kita di kampung aja Tante Sarce. Penyakit aja punya nama keren, mirip-mirip Tante Sarce. Coba bayangkan, penyakit aja punya nama keren. Saya waktu pulang dari Belanda minggu lalu, apa sudah hampir 2 minggu ini, wah saya kaget juga. Dari Belanda mau menuju ke Singapura, pesawat di kabin yang saya tinggal itu nyaris kosong. Karena saya selalu kalau pergi kemana-mana jarang saya ambil pesawat first class. Walaupun jabatan sudah memungkinkan untuk itu. Tapi aku selalu tidak memanjakan diri. Daripada habiskan uang hanya untuk begituan, kan nyampenya sama juga ya kan. Yang penting bisa dipakai untuk bantu gereja, untuk bantu pekerjaan Tuhan di tempat lain kan. Jadi aku selalu pergi kemana-mana ekonomi kelas saja. Tapi aku selalu datang boarding lebih awal. Jadi kalau aku boarding, aku suka bilang begini, tolong dek kalau ada bangku yang paling depan. Oh, iya pak, bapak dapat bangku nomor sekian. Ya elah, paling dekat dengan business class. Jadi kalau aku masuk, cuman hordeng saja memisahkan aku dengan business class. Jadi aku hiburkan diriku juga. Sebenarnya kau ini business class juga, tapi hordeng yang memisahkan kau. Saya selalu begitu. Mau pesawat dalam negeri ke luar negeri ke, ibu selalu bilang sama saya, Pak, kau kan sudah terlalu capek. Kalau bepergian jauh-jauh puluhan jam begitu, naik business class sajalah. Supaya dia punya kosongnya tuh bisa bagus. Bilang, saya dalam hati gak usah lah. Gak usah manjakan diri lah, kita anak desa biasanya berang sungai, pikul kelapa, pikul pisang, pikul keladi. Gara-gara sudah dikata orang, duh ilah Pak Yakub Nawawi sekarang pendeta gede, gerejanya gede, imannya gede, istrinya gede.
Haleluya. Lalu jalannya lain, duduknya lain, pangku kakinya lain, dan ngomongnya juga lain. Kalau orang lain saudara-saudara, saya saudara-saudara. Bahasa Prancisnya berkata, unang songonido, recok-recok dohamu. Haleluya. Jadi saya tenang saja. Jadi saya waktu pulang dengan KLM dari negeri Belanda, saya sudah bilang sama pendeta Jamie Manuhutu, bos, ngomong bahasa Belanda sama dia dulu, bilang bahwa saya ini minta nomor yang kalau boleh agak ke depan lah, pokoknya nomor paling depan yang bisa layak ditempati oleh ekonomi kelas. Saya dapat bangku. Jadi kalau biasa masuk begini ke pintu, orang lain ke kanan, aku ke kiri. Karena kiri itu kan business class punya urusan. Jadi saya duduk di situ. Ya ampun, nyaris kosong cabin sepotong itu. Jadi hampir penumpang itu ada bisa gitu mungkin 10 orang, masing-masing satu deret bangku. Jadi tiga tempat duduk, satu orang satu. Wah, saya pikir lumayan juga. Kita bisa ngelonjor kaki atau bisa taruh tas kan, supaya nggak usah taruh lagi di cabin begitu kan. Nah udah nih, ya sampai di Singapura. Mendadak cabin itu penuh dengan orang-orang yang naik pakai tutup hidung semua. Saya pikir buset, sedang terjadi apakah gerangan ini? Semua pakai tutup hidung semua. Masuk di samping saya. Saya pikir ini ada apa ya? Wah, saya sudah gak kaget. Karena beberapa bulan sebelumnya terjadi di Guangzhou, ada wabah yang bikin orang sakit sehingga semua pakai tutup hidung. Ya sudah gak kaget, saya pikir jangan-jangan begini. Ya tapi saya sudah ambil koran tadi. Saya baca di koran. Nah, saya baca di koran. Koran itu membahasakan bahwa ada seorang pramugari dari Hong Kong pulang ke Singapura. Lalu dia terkena penyakit yang diidentifikasikan penyakit SARS. Gila, aku pikir kayak Tante Sarja. Lalu masuklah dia rumah sakit terkapar. Tantenya panggil pendeta untuk mendoakan dia. Nah pendeta ini umur 39 tahun. Gerejanya keren lagi. Judulnya Faith Assemblies of God. Terjemahan bebasnya Indonesia, Sidang Jumat Allah Beriman. Tuh bayangkan kurang apa lagi. Sidang Jumat Allah pertanda dia aliran Pantekosta. Tapi tidak Pantekosta sembarang Pantekosta. Pantekosta yang beriman. Kurang apa lagi. Karenanya disebut Faith Assemblies of God. Pendeta datang tumpang tangan kepada pramugari ini. Kejangkit penyakit SARS. 36 jam kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Koit. Ayo, siapa boleh bilang ini pendeta kurang hikmat? Ini pendeta bego, pendeta yang sebenarnya kurang hitungan-hitungan canggih. Boleh, saya bilang begitu. Tapi demi tugas dia kerjakan itu. Demi panggilan Tuhan dalam dirinya dia kerjakan itu. Kalau dia bukan pendeta juga siapa mau panggil dia pergi berdoa? Karena namanya saja Sidang Jumat Allah Beriman. Berarti si tante yang punya keponakan sakit itu percaya bahwa pendeta yang beriman ini akan doakan anaknya. Haleluya. Keponakannya didoakan, tetapi terbukti dia mati juga. Pramugari itu mati, pendeta yang mendoakannya juga mati. Sehingga heboh Singapura bahwa wabah SARS menguasai seluruh negeri. Sehingga kemanapun orang pergi pakai masker, pakai tutup hidung. Saudaraku sekalian, sekarang pagar tembok manakah yang bisa memelihara saudara dari wabah penyakit? Naungan Tuhan dan kesetiaan Allah lah pagar tembok kita. Karena bukan itu menjadi pegangan kita, kekhawatiran akan membunuh kita, ketakutan akan membunuh kita. Kita tidak mati bukan karena kurang makan, kita akan mati bukan karena kurang istirahat, kita akan mati bukan karena udara dan lingkungan kita kotor. Tapi hanya bisa-bisa kita mati karena dibunuh ketakutan dan kekhawatiran kita. Karena itu hari ini kita hayati nama Yesus yang ke-109, Immanuel, Allah menyertai kita. Dia menyertai kita sebagai pagar tembok, sebagai dewala yang tinggi
yang memagari kita dari mara bahaya dan segala sakit penyakit. Berkaryalah. Mau pergi kemana, pergilah dengan iman. Pergi dengan sebuah keyakinan bahwa napas hidupku tidak tergantung kepada wabah penyakit. Hidupku tidak tergantung pada penyakit menular. Hidupku ada pada kesetiaan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhanlah pagar tembokku. Dan Allah itu setia. Dulu dia tolong, sekarang dia tolong terus. Dulu dia berkati, sekarang dia berkati terus. Dulu dia sembuhkan, sekarang dia sembuhkan terus. Dialah pagar tembok kita, karena itu ada pada kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan, kata Alkitab, adalah pagar tembok kita. Karena itu kita tidak boleh ragu-ragu menjalani hidup ini. Haleluya. Dia hadir untuk membela kita di saat pencobaan melanda kita. Hidup tanpa pencobaan bukan hidup, tetapi hidup itu diwarnai dengan pencobaan, diwarnai dengan masalah dan pergumulan. Karena itu Tuhan menyertai kita untuk menjadi pembela di kala pencobaan melanda kita. 2 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Allah tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang salehnya dari berbagai pencobaan. Haleluya. Dan itu cukup bagi kita. Pencobaan sebagaimana berat pun, asal Tuhan menyertai kita, lalu semua menjadi gampang dan enteng. Dia tidak saja menyertai kita di kala kita hidup, tapi dia menyertai kita di kala kita mati. Tadi saya katakan kalau pendeta yang berusia 39 tahun mendoakan orang sakit lalu mati. Mungkin orang yang berkata, ini pendeta kurang berhikmat, udah tahu penyakit menular kok pergi. Saya lalu ingat Mother Teresa. Dia disebut the mother of poor, ibu orang-orang miskin. Bayangkan dia melayani orang-orang lepra yang ada di Kalkuta. Orang-orang miskin, orang-orang yang diserbu dengan penyakit dan wabah. Tapi tidak pernah tercatat dalam sejarah kematiannya bahwa Ibu Mother Teresa mati karena terkena lepra. Tidak tercatat dalam sejarah wanita tua ini bahwa dia mati oleh karena terserang virus. Tapi dia mati karena Tuhan berkenan memanggilnya pulang. Mari kita lihat kematian dari sudut yang lain. Mari kita lihat kematian bukan dari sudut pandang ahli medis. Mari kita lihat kematian bukan dari sudut pandang orang-orang dunia, tapi kita melihat kematian dari sudut pandang Allah sendiri. Mazmur 100-nya yang ke-16 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar berita tentang kematian pendeta muda tadi, mati karena terkena wabah SARS oleh karena dia mendoakan orang yang terkena virus itu. Saya berkata kurang berhikmat, bodoh. Tapi bagi Allah kematian hambanya inilah sesuatu yang berharga. Berarti dalam kematian pun Tuhan menyertai kita. Sampai dia berkata berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Kalimat-kalimat firman ini kuhadirkan untuk menciptakan sesuatu dalam dada dan iman kita, bahwa kita hidup ini karena Tuhan, kita mati pun juga karena Dia. Haleluya. Dan dalam kekekalan Dia menyertai kita. Yohanes 14 ayat 3 berkata, dalam rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Aku pergi menyediakannya, dan kalau sedia tempat itu aku kembali menjemput kamu, supaya di mana aku ada di situ engkau ada. Dia tidak menyertai kita saja dalam hidup ini, tapi Dia menyertai kita dalam kekekalan. Programnya sudah jelas bahwa Dia sedang memprogramkan sesuatu untuk Dia menyertai kita dalam kekekalan. Kalau dalam kekekalan saja untuk penyertaan Allah sudah diprogramkan, apalagi dalam hidup sementara sekarang ini. Dalam hidup sekarang ini apatah lagi dalam kekekalan saja Allah sudah programkan untuk Dia menyertai kita, apalagi dalam hidup sekarang. Katakan pada dirimu, hai jiwaku, kenapa kau takut, gelisah dan khawatir? Karena penyertaan Tuhan itulah modal kita. Dan itu sebabnya Yesus Kristus menyandang predikat nama Immanuel, Allah menyertai kita. Hal yang kedua daripada nama Yesus yang ajaib ini,
Yesus Immanuel, Allah menyertai kita, membuktikan bahwa dalam Dialah Allah rindu bersekutu dengan umatnya. Dengarkan sekali lagi hal yang kedua tentang nama Yesus. Immanuel, Allah menyertai kita, membuktikan bahwa dalam Dialah Allah rindu bersekutu dengan umatnya. Penyertaan Tuhan bukan sekedar untuk memberi berkat semata. Dia lebih dari center class. Kalau center class hadir hanya untuk bagi-bagi kado, Tuhan adalah lebih dari center class. Dia tidak identik dengan center class yang cuma bagi-bagi kado. Bagi kado yang bernama kesehatan, bagi kado yang bernama sukses, bagi kado yang bernama pemeliharaan, bagi kado yang bernama tembok dewala untuk menaungi umatnya. Kalau cuma sampai di situ, dia identik dengan center class. Tapi Tuhan Allah bukan center class yang hanya datang bagi-bagi kado, bagi-bagi hadiah. Tapi Tuhan Allah lebih dari itu. Dia hadir untuk bersekutu dengan kita. Dia hadir untuk berteman dengan kita. Dia hadir untuk bersekutu. He walks with me, He talks with me, and He tells me that I am His own. Dia jalan bersamaku, dia bicara bersamaku, dan dia katakan padaku bahwa aku miliknya. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. Jailah, Pak Pendeta menyanyi. He walks with me and He talks with me, and He tells me that I am His own. Dia berjalan bersamaku, dia berbicara denganku, dan dia katakan padaku bahwa aku miliknya. Itu tujuan Dia hadir. Dia nggak hadir cuma sekedar untuk bagi-bagi kado, bagi-bagi berkat. Karenanya kalau ada berkat, haleluya, praise the Lord is good. Tapi kalau giliran berkat nggak ada, Tuhan di manakah kau? Masih ada di sorga atau turun ke Raden Saleh 28? Karena kita cuman anggap Tuhan Allah itu center class, bagi-bagi berkat. Tapi Dia tidak mau begitu, bos. Dia datang untuk He walks with me, and He talks with me, and He tells me that I am His own. Haleluya. Marilah kita bersekutu dengan Dia sebagai seorang sahabat. Dia yang besar, yang tak terjangkau, menjadi seorang sahabat yang mengerti dan ikut pikul sebeban dengan kita. Biarlah dalam persekutuan sahabat ini kita jalin. Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Aku tidak memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak perlu tahu apa yang diperbuat tuannya. Amin. Ini kita mengerti semua. Tidak ada tuan di rumah yang mau buka perusahaan di tempat lain runding sama pembantu. Tuannya bilang, sini, Bapak mau runding sama kau. Bapak mau buka perusahaan di Hong Kong, setuju enggak? Nyonya bisa bilang aja gile, otak turun ke kaki kali. Masa lu runding sama pembantu, sama gua kagak? Semua mengerti. Sederhana untuk dipahami. Gak perlu 6 tahun belajar di Trisakti tentang sains hanya untuk mengerti kalimat. Adakah seorang hamba yang mengerti apa yang diperbuat tuannya? Mengerti. Gak pernah sekolah pun juga ngerti. Punya pembantu di rumah. Kita runding apa-apa mah sama istri, sama suami, anak-anak yang paling tua sampai yang paling bontot runding. Gak pernah kita runding sama pembantu. Itu semua pahami.
Itulah kira-kira kau dengan aku. Aku ini sahabat. Tidak ada satu rahasia antara kamu dengan aku. Betul. Rahasia apa lagi yang ada antara aku dengan Tuhan? Dia tahu aku dan aku juga mesti tahu dia. Kalau cuma Tuhan tahu aku doang, aku nggak tahu siapa Tuhan, ini bukan jalinan persahabatan. Ini mah jalinan preman. Iya dong. Jalinan persahabatan itu tahu sama tahu. Tuhan tahu saya, pasti. Nggak mungkin tidak. Dia tahu apa yang alam hati manusia. Yohanes pasal 2 ayat terakhirnya berkata, dia tidak mempercayakan seorang pun di antara mereka karena dia tahu apa yang alam hati manusia. Dia tahu kita. Nah, coba pertanyaan baliknya begini, saudara tahu nggak siapa Tuhan? Ayo, pengenalanmu tentang Tuhan canggih enggak? Sampai tidak sepertinya nggak ada rahasia lagi antara saudara dengan Tuhan Allah. Tuhan tahu saudara, saudara juga tahu siapa Tuhan itu. Sehingga jalinan persekutuan persahabatan itu terjalin. Karena itu ada pencobaan, kayak ada angin ribut, kayak ada apa kayak, kita tetap dengan bangga Tuhan adalah sahabatku. Kita kan ragu-ragu, bimbang, hujat Tuhan, lecehkan Tuhan, hanya kan karena persoalan yang satu ini. Persoalan apa? Persoalan tahu sama tahu nggak ada sama kita. Tuhan doang yang tahu kita nggak mau tahu sama Tuhan. Inilah dosa Israel yang paling besar. Dia tidak mau mengerti tentang Tuhan, selalu berpikir negatif terhadap Tuhan. Biarlah itu jauh dari kita. Biar kita tetap pegang teguh kepada Tuhan. Dia sahabat. Jalinan persekutuan persahabatan. Dengan Tuhan, hal yang kedua, kita harus bersekutu dengan Tuhan bukan saja sebagai seorang sahabat, tapi seorang bapa. Adakah rambu-rambu di antara seorang anak dengan bapa? Tidak ada. Yohanes 10 ayat 30, Yesus Kristus Tuhan kita berkata, aku dan Bapa satu. Dialah Bapa yang menyertai kita. Allah sekarang menjadi Bapa bagi umatnya. Apa gak dahsyat ungkapan ini? Tidak ada rambu-rambu yang memisahkan aku dengan ayahku. Biar tamu siapa sepenting apapun tamu itu ada. Bapa bagi umatnya. Apa gak dahsyat ungkapan ini? Tidak ada rambu-rambu yang memisahkan aku dengan ayahku. Biar tamu siapa sepenting apapun tamu itu ada, aku tidak perlu ketok pintu. Aku tidak perlu mesti catat nama di buku tamu. Dan katakan kepada sekretaris bahwa aku Yakob Nahwai ingin jumpa dengan bapakku Lodewijk Nahwai. Gak perlu. Semua itu gak berlaku bagiku karena aku anaknya. Tapi kalau Anda bukan anaknya, kau harus catat nama. Lapor sama satpam dulu. Permisi Pak, saya ingin ketemu dengan Pak Yakob Nahwai. Adakah beliau di tempat? Ada. Tapi daftarkan namamu dulu di buku tamu. KTP ada, catatkan sekalian di sana. Kau berhubungan dengan sekretaris, untuk sekretaris cek apakah beliau ada. Ada rambu-rambu. Udah ketemu dengan beliau, harus masuk ketok pintu dulu 3 kali. Kalau 2 kali nggak jadi, dianggap nggak aci. Ada rambu-rambu. Buka pintunya juga tidak boleh lebar-lebar, cuma selebar 60 derajat. Kalau lebih dari itu, pertemuan batal. Coba, bingung nggak saudara? Tapi kalau anak datang mah, pintu terkunci, dia tobruk, dia langsung lompat di pangkuanku dan berkata, "Papi!" Dia cium aku dulu, pluk, pluk, pluk. Kita dua sama-sama teler. Anakku teler, aku juga yang dicium teler. Tidak ada rambu yang memisahkan mereka. Hubungan seperti itu harus ada dengan Tuhan. Anda tidak boleh dibatasi rambu-rambu. Rambu yang bernama tempat, rambu yang bernama lokasi, rambu yang bernama waktu, rambu yang bernama apapun. Penghulu Laskar itu waktu minta pertolongan dari Tuhan Yesus, dia bilang begini, "Gak usah datang di rumahku, aku gak layak menerima kau. Katakan saja sepatah kata, cukup. Aku percaya kata-katamu identik dengan kehadiranmu." Tuhan Yesus berkata, aku belum pernah jumpa iman seperti ini di antara orang Israel sekalipun. Bayangkanlah. Iman macam begitu. Iman yang meyakini tidak ada rambu pemisah antara aku dengan Tuhanku. Haleluya.
Jangan kita ciptakan sendiri metode kita. Bahwa kalau kita nggak lipat tangan, nggak tunduk begini dengan muka yang tepukur, dengan garis-garis kesusahan yang bertambah di dalam jidat untuk menghadap Tuhan, barulah doa itu didengar. Jangan. Itu namanya kau ciptakan rambu pemisah bagi dirimu sendiri. Haleluya. Kau mau berdoa dengan tutup mata silahkan. Mau berdoa dengan buka mata silahkan. Asal jangan buka matamu itu melihat orang lain, lalu imanmu hilang. Itu saja. Makanya penting tutup mata supaya kita nggak lihat orang yang lagi. Supaya konsentrasi kita penuh. Itu aja tujuan tutup mata. Ngerti? Kalau kau berdoa dengan buka mata, beginilah temanmu di sana. Kan hilang langsung. Mazmur menjadi mansur. Itu aja tujuan tutup mata, lain kan tidak. Tapi kalau kau buka mata nggak terpengaruh, bukalah mata. Karena tutup mata dan buka mata tidak menentukan hubunganmu dengan Tuhan Allah. Angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan, tidak menentukan. Karena tidak ada rambu yang bernama angkat tangan menghalangimu dengan Tuhan Allah. Tidak ada rambu yang bernama turun tangan menghalangi hubunganmu dengan Tuhan Allah. Rentangkan tangan, tidak soal. Alkitab dengan tegas berkata, doa orang benar dengan sungguh-sungguh hati besar khasiatnya. Jadi kalau kau rasa bahwa angkat tangan lebih membuat kau sungguh-sungguh hati, angkatkanlah tanganmu. Kalau kau rasa bahwa goyang tangan dulu supaya lebih sungguh-sungguh. Goyanglah. Karena yang penting kau menemukan sungguh-sungguh hati. Tapi kalau ini sudah goyang-goyang sampai orang lain di sebelahnya terganggu, kau sungguh-sungguh hati juga nggak jumpai, ini namanya something wrong with you. Jadi haleluya, kita bebas. Sudah kita sampai pada era reformasi. Mau tepuk tangan, mau cingkrak silakan. Ini gerejamu. Inilah tempat di mana kita menyatakan ekspresi iman kita kepada Tuhan, kekasih jiwa kita, haleluya, kepada Tuhan kita, Allah kita, sahabat kita. Jadi kita bersekutu dengan Dia sebagai sahabat, bersekutu dengan Dia sebagai Bapa, bersekutu dengan Dia sebagai kekasih. Nah, Yesus itu kekasih kita, amin. Mana ada orang yang bertemu dengan kekasih ingin cepat-cepat pulang? Mana ada? Ayo, ingin tanya, pernah pacaran kan? Dailah, kalau kita ketemu pacar rasanya nggak mau pingin pulang deh. Ini ketawa cara kampung. Kalau di kampung tuh kalau ada ibu-ibu 2-3 dikali lagi ketemu ketawa. Gitu. Haleluya. Ya tuh kan kita ini kan orang-orang kampung kan. Jadi suasana kampung kadang-kala mewarnai pola pikir kita. Jadi kalau sungai di kampung saya itu bukan tempat mandi semata, bukan tempat untuk cuci baju, untuk gelantangin atau cuci barang-barang yang dicabut dari kebun, misalnya talas, ubi kayu dicuci sekalian kan, untuk sampai di rumah langsung rebus begitu. Bukan kali itu tempatnya begitu-begitu aja, tapi sungai juga merupakan tempat pertemuan antara wartawan amatir. Haleluya. Walaupun tidak ada harian yang diterbitkannya. Karena di situ Ibu Markus ketemu dengan Ibu Yohana. Dan Ibu Yohana berkata, Ibu Markus, kau tahu di samping rumahku ada laki pukul dia pembini sampai berdarah-berdarah. Laporan pun datanglah katanya. Dan Ibu Markus juga jawab lagi, iya, tetangga saya juga ada istilah kawin lari. Iyalah, kawin lari artinya papa dan mama tidak setuju. Jadi sama-sama cinta, kaburlah mereka. Maka kita beri nama kawin lari. Dailah. Mereka saling exchange the news. Dailah. Menukar berita. Makanya itu sungai di sana bukan sekedar tempat mandi dan tempat membersihkan yang harus dibersihkan, tapi tempat pertemuan para wartawan amatir walaupun tidak ada harian yang diterbitkannya. Dan kalau Ibu Markus sudah ketemu dengan Ibu Yohana dan cerita dan masuk di hati, maka inilah tertawanya. Ahai. Dan bapak-bapak yang ada di pohon mangga, lagi petik durian, lagi petik cempedak, lagi petik kelapa juga balas. Luar biasa. Jadi begitu. Jadi kita ini ketemu dengan Tuhan dan bersekutu dengan Dia sebagai seorang kekasih. Haleluya. Doilah, Dia kan jantung hati kita kan ya. Jadi kalau ketemu dengan Tuhan Yesus pingin berlama-lama. Ada di sini yang mau pingin cepat pulang?
Kalau kau mau pingin cepat pulang, pasti kau tidak datang bertemu dengan kekasih jiwamu. Pasti kau, Tuhan itu bukan kekasih jiwamu. Tuhan itu cuma center kelas bagiku. Udah yang penting hadiahnya. Udah ya pulanglah ke aku. Kau mau mampus ke, mau apa ke urusanmu. Bukan urusanku. Jangan begitu bos. Immanuel, Allah menyertai kita itu, ialah dia ingin bersekutu dengan kita. Sebagai seorang sahabat, sebagai bapa, sebagai seorang kekasih. Kita kan udah tahu kan ya lagu itu, apa namanya itu? Yesus kekasih jiwaku. Ini MC mana ya? Coba mari dulu, Ibu Fausia Rahman, mari pimpin lagu dulu. Musik, amankan musik. Amankan musik. Kita mau menyanyi Yesus kekasih jiwaku. Ibu Fausia mau pimpin kita nyanyi. Yesus kekasih jiwaku. Tunggu dulu, belum ada musiknya. Hanya aku mulai apa namanya tuh? Intro. Aku cuma baru intro. Oke, Ibu Fausia memimpin kita. Yesus kekasih jiwaku. Wailah, waktu nyanyi sayang goyang dikit ya. Berdiri dulu atuh, berdiri kumaha. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, Kau angkat lagu pujian, tinggikan nama. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari arahnya. Aku disayang Tuhan. Sayang. Oh, Disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. aku disayang Tuhan. Amin. Silakan duduk, luar biasa. Semua dapat nilai 100. Hanya operator kamera yang dapat nilai kurang. Semestinya nyanyiannya dia hadirkan di layar supaya semua yang menyanyi lebih mantap lagi. Semua dapat nilai 100, hanya dapat nilai 5 adalah operator. Luar biasa, dahsyat. Yesuslah kekasih jiwa kita. Kita tidak bersekutu dengan dia hanya sebagai sahabat, sebagai bapa, tetapi sebagai kekasih. Kita hadir di hadapan hadiratnya dengan sentuhan-sentuhan yang manusia tidak bisa berikan pada kita. Kita merasakan hadiratnya, kita merasakan sentuhan tangannya yang berlubang paku dalam jiwa kita. Kita merasa sejahtera. Itulah yang dirasakan pemazmur sampai dia berkata, sehari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa begitu? Karena dia merasa Tuhan itu kekasih jiwanya. Dia merasa bahwa dalam rumah Tuhanlah dia sejahtera. Dalam rumah Tuhanlah dia diberkati. Dalam rumah Tuhanlah dia dikuatkan. Karena itu bergereja itu penting sekali. Kau jangan menjadi Kristen kutu loncat. Bergereja di sana, bergereja di sini, bergereja di situ tanpa menjadi anggota gereja yang pasti. Bergereja itu penting. Jadi anggota gereja, satu gereja itu penting. Karena dalam gereja kau diteguhkan, dikuatkan, dihibur, digembalakan.
Karena itu saya selalu berkata, kalau Anda orang baru yang belum pernah bergereja dimanapun, aku membuka pintu lebar bagimu. Datanglah dan bergereja di sini. Jadi anggota gereja yang tetap dan tidak sekedar jadi penonton, ikut melayani. Kalau suaramu bagus, daftarkan diri jadi kor, anggota paduan suara. Gak usah perlu dirayu-rayu, dibujuk-bujuk, ditanya-tanya dulu. Dek, mau melayani dek, tawarkan diri sendiri, ini gerejamu. Tawarkan diri jadi anggota paduan suara. Kalau saudara berkata, tapi saya masih muda pak, yang ikut kor haleluya ini banyakkan usia-usia lanjut. Ada kor hosana yang khusus anak-anak muda. Daftarkan diri, ikut. Gak usah duduk jadi penonton. Dari kenal Tuhan sampai dipanggil pulang oleh Tuhan. Ikut terlibat melayani. Buka rumah tempat persekutuan doa sel keluarga. Belajar melayani, belajar pimpin doa, belajar untuk membawa firman dan renungan. Untuk itulah Tuhan memberkati kita. Di rumahmu kau buka. Tuhan sudah berkati saudara dengan rumah yang bagus. Buka persekutuan di rumah. Belajar melayani. Terlibat, tawarkan diri ke gereja. Pak pendeta, saya punya kemahiran ini, tolong dimanfaatkan. Saya punya begini-begini, tolong pak, saya tidak mau hidup sia-sia dalam mengenal Tuhan dan anugerahnya. Tawarkan diri. Tapi saudara berkata, Pak pendeta, saya ini punya tampang kurang menguntungkan. Karena wajahku wajah preman. Aku pasang kau untuk menjalankan kolekte. Jangan kau terima tamu. Nanti kalau kau terima tamu, tamu semua kabur gara-gara kau. Yang menerima tamu itu senyumnya yang murah. Doilah, senyum sendiri-sendiri dia. Di Tartebes pun dia diri senyum-senyum aja. Karena itu saya katakan mudah mengenal orang Kristen itu. Kalau saudara lihat di halte bus ada 4 orang berdiri dan 1 nyengir-nyengir saja, itu pasti orang Kristen. Walaupun hutangnya banyak. Haleluya. Tapi kalau orang Kristen yang cembetut aja, ini kekristenannya diragukan. Haleluya. Jadi kalau saudara murah senyum, kita pasang menerima tamu. Kalau saudara tampang kurang menguntungkan, kita suruh jalankan kolekte. Begitu kau bawa kolekte aja, orang bilang ampun pak, kami rakyat kecil. Karena dia udah kasih kolekte, kau tidak mau beranjak kantong kolektenya. Ampun pak, itu saja yang kami dapat sumbang pak. Haleluya. Maksudnya ialah semua kita mesti terlibat melayani. Haleluya. Saudaraku sekalian. Nah inilah kekasih jiwa kita Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita mesti datang dengan rasa hadiratnya. Pulang dengan sukacita. Beban kita terlepas. Karena kekasih jiwa kita menyentuh hati kita. Aduh rasanya gimana gitu ya. Orang habis pacaran kan tahu sendiri kan. Dia pulang dia senyum-senyum. Dia bersui sepanjang jalan. Orang bilang ilah girang amat loh. Ya dong aku jumpa pacarku hari ini. Gitu. Pulang ibadat tuh mesti wajah berseri-seri ceria. Aduh ilah. Pulang sampai di rumah laki bilang mak dan hari ini iya dong aku ketemu Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Tapi kalau pulang dari sini muka cembetut aja, waduh ampun. Laki berkata dari mana mak? Dari gereja. Hah? Dari gereja? Kok kau mukanya macam begini? Aku ragu, kau jangan-jangan gak ke gereja kali. Kau pergi ke tempat lain. Pasti ini. Dari mana kau tahu? Orang ke gereja tuh lain dong ma. Pulangnya tuh wajahnya serak, ceria, berseri-seri, semangatnya bertambah. Doilah, tapi kau kok tambah loyo. Ini aku meragukan kau. Saudara, Tuhan itu kekasih jiwa kita. Ini tempat pacaran kita dengan Tuhan. Amin. Kalau orang pilih Ancol untuk pacaran dengan kekasihnya, GBI Mawar Sarung ini tempat pacaran kita dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Wah elah. Makanya kita nyanyi lain kan, kita berdiri juga lain. Kalau orang yang nggak ngerti persoalan ngintip dari jendela. Ini pertemuan orang-orang yang nggak ada masalah kegerangan ini. Kok semua sukacita berceria. Yang teman yang mengerti bilang lo tahu aja itu ibu yang pakai baju putih itu punya masalah terlalu besar. Kau bayangkan, kok dia kira ngamat. Nah itulah karena lagi bertemu dengan kekasih jiwanya. Tuhan ingin berhubungan dengan cara seperti itu. Seperti seorang tunangan yang sedang bercengkrama, sedang memadu kasih.
Yang terakhir, Tuhan mau kita berhubungan dengan Dia dalam persekutuan hamba dan majikan. Tidak saja Dia sahabat, tidak saja Dia Bapa, tidak saja Dia kekasih jiwa kita, lalu kita kurang ajar. Lalu seenak dewe. Tunggu bos. Tuhan itu juga raja di atas segala raja. The King of Kings and the Lord of Lords. Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6 berkata begini. Maleakhi 1 ayat yang ke-6 berkata, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Tuhan bilang aku bapa, amin. Tapi aku bukan saja bapa, aku juga tuan. Kalau seorang anak menghormati bapaknya, salahkah kalau aku bapamu tuntut hormat daripadamu? Kalau seorang hamba di kantor bisa menghargai majikannya, kalau aku tuan, di mana penghargaan dan takutmu akan daku? Dia kekasih, amin. Dia bapa, amin. Dia sahabat, amin. Tetapi jangan lupa, dia juga bos. Dia bos yang nuntut hormat kita. Karena itu kita tidak datang dengan cara sembarangan, kita tidak menghampiri Dia dengan cara sembarangan. Ada tata krama dalam menghampiri Tuhan itu. Bangsa Israel mau ketemu Tuhan Allah saja ada halaman, ada ruang suci dan ruang maha suci. Siapa berani masuk di ruang maha suci ketemu Tuhan Allah, mati dibunuh. Dia mesti di halaman dulu. Harus ada di sana, ada kolam pembasuhan, ada korban bakaran. Dosa harus diselesaikan di sana dulu, baru masuk ruang maha suci. Ada meja roti, ada tabut, ada dupa emas, ada semua alat-alat di situ yang memberikan gambaran bahwa tidak gampang bertemu Tuhan Allah itu. Baru imam besar cuma masuk 1 tahun sekali dalam ruang maha suci. Di sana ada tabut perjanjian, ada gambar 2 malaikat di sana. Satu gambaran bahwa ketemu Tuhan Allah itu ada rumusannya. Betul, dia Bapa. Amin, tidak ada rambu karena Kristus telah mengangkat semua rambu itu. Tirai pemisah antara ruang maha suci dan ruang suci sobek. Waktu dia meneriakkan kalimat di kayu salib, Bapa, dalam tanganmu aku serahkan rohku. Selesai. Jumat Agung akan datang, kita akan rayakan peringatan sengsara dan kematiannya. Saya undang jemaat kekasih hadir. Jangan pergi kemana-mana pada hari itu. Hari itu hari kekasih jiwa kita. Kita datang syukuri anugerahnya. Ada perjamuan suci pada hari itu. Di samping perjamuan suci yang kita laksanakan setiap minggu pertama, datang, bawa teman, keluarga, bawa orang yang layak mendengar firman Tuhan. Ibadah 3 kali, jam 6, jam 9 dan sore jam 5. Bawa teman, bawa kenalan. Dan Paskah juga pada tanggal 20 berikutnya. Akan ada drama singkat dari adik-adik kaum muda. Mereka menghadirkan, ada semacam drama singkat untuk mengingatkan kita peristiwa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dialah majikan kita. Memang betul. Tidak berarti anugerah itu bikin kita kurang ajar. Tetapi ada rumusan untuk kita menghampiri Dia. Amin. Tidak ada batasan, tidak ada rambu yang menghalangi Dia. Tapi dengan penuh hormat, dengan penuh rasa kagum, dengan terkesima, aku akan rahmat dan anugerahnya. Itu pun harus mewarnai persekutuan kita dengan Tuhan. Hal yang ketiga mungkin berbentuk sebuah pertanyaan yang perlu saya tanyakan pada jemaat kekasih. Dan inilah pertanyaan itu. Apakah yang kudapatkan dari maknai nama Yesus Immanuel, Allah menyertai kita? Yang pertama yang kudapatkan ialah kerendahan hati. Apa yang harus kubanggakan kalau hanya karena anugerahnya semua ada? Apa yang harus kubanggakan kalau aku sehat ini karena pemeliharaannya? Karena kesetiaannya telah menjadi tembokku. Haruskah aku bangga dan berkata, orang lain mah sakit, orang lain mah masuk keluar rumah sakit, orang lain mah dioperasi, ini karena dosa. Aku mah enggak. Bos, tunggu dulu, kalimatmu salah.
Itu bukan alasan untuk kau bangga, bos. Karena kesetiaan Tuhan telah menjadi pagar tembok bagi. Orang lain punya usaha bangkrut, Anda malah tidak. Dengan adanya perang Irak malah perusahaanmu tambah maju. Karena ada saja Tuhan mengadakan cara. Jangan bangga, bos. Jangan bilang ini karena aku begini, aku begitu. Tidak ada alasan. Semua hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bahasa Tionghoanya berkata Yau Semo, Liau Puji. Apa sih yang bikin kau banyak gaya? Apa sih yang bikin lo sombong? Yau Semo, Liau Puji. Apa yang bikin Anda sombong? Semua hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Inilah yang aku dapatkan dari nama Yesus Immanuel, Allah menyertai kita. Aku harus terima kerendahan hati sebagai pakaian yang harus kukenakan tanpa diganti. Ini pakaian yang tidak kumal. Ini pakaian yang anti keringat, anti daki, anti kotor dan anti bau. Pakaian apa gerangan itu? Pakaian kerendahan hati. Kenakan pakaian ini dikala kau tidur maupun kau bangun. Kenakan pakaian ini dikala kau berusaha maupun kau berdiam diri di rumah. Inilah pakaian kita. Firman Tuhan dengan tegas berkata, Allah melawan orang sombong, tapi berikan anugerah bagi orang yang rendah hati. Jadilah orang kaya yang rendah hati. Jadi orang kesohor yang rendah hati. Orang kesohor yang sombong itu banyak, segudang di luar sana. Tapi orang kesohor yang rendah hati itu bilangannya sedikit. Pendeta yang dipakai Tuhan dan tetap rendah hati itu bilangannya sedikit. Orang-orang sukses yang merasa aku bukan apa-apa tapi dia segalanya, itu sedikit bilangannya, dan biarlah kita tergolong dalam sedikit bilangan itu. Yang kedua yang kudapatkan dari nama Yesus Immanuel, Allah menyertai kita. Allah rasa berani, rasa tidak takut dan gentar untuk menghadapi hidup ini. Itulah pakaian kedua yang Tuhan berikan untuk aku kenakan pada diriku. Aku tidak takut dan gentar. Bukankah pakaian ini yang Allah berikan kepada Yosua? Tidak ada modal lain yang Tuhan beri kepada Musa sebagai pengganti, kepada Yosua sebagai pengganti Musa. Kalau Anda baca, Bapak Ibu sudah baca dalam kitab Yosua pasal 1. Hanya ini pesan Allah kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai kamu. Kalimat berikutnya berbunyi, jangan takut dan gentar. Itu saja modal yang Tuhan beri kepada Yosua, pengganti Musa. Dia juga akan memberikan itu pada kita bertalian dengan namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Kalimat itu saja menghilangkan rasa takut. Kalimat Immanuel, Allah menyertaiku, menghilangkan rasa was-was dan memberikan padaku keyakinan semakin mantap. Jangan takut gagal. Jangan takut sakit. Jangan takut mati. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang memeliharakan nyawa kehilangan nyawa. Dan barang siapa yang rela kehilangan nyawa karena anak manusia mendapatkannya. Yang ketiga yang kudapatkan dari nama Yesus Immanuel, Allah menyertaiku, ialah penghargaan terhadap sesama kawanku, sesama manusia. Hanya karena dia menjadi manusialah dia menyandang predikat Immanuel, Allah menyertai kita. Dia meminjam lembaga tubuh manusia. Dia menjadi serupa dengan manusia. Karena jabatan itu di pangkunya untuk mewujudkan kegenapan penyertaan Tuhan dalam diri kita. Maka aku melihat orang lain seperti diriku sendiri. Aku melihat susahnya orang lain menjadi susahku. Aku melihat bebannya orang lain menjadi bebanku. Aku melihat kebutuhan orang lain menjadi kebutuhanku. Haleluya, aku melihat orang lain menangis, aku menangis. Orang lain ketawa, aku tertawa.
Tertawalah dengan orang tertawa dan menangislah dengan orang menangis. Demikian anjuran firman. Semua itu terjadi kalau kita menyadari bahwa Dia telah datang dalam bentuk manusia supaya kebenaran kegenapan Allah menjadi milik kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di dalam doa. Nyanyilah bersama dengan saya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, aku rindu menyembahmu. Seperti rusa, haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, aku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, aku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, kau berarti. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, aku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, kau berarti. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. 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 Haleluya.